online learning companion UX case study. Nah, jadi kalau misalkan dia bisa dijelaskan, ini ada subtitlenya ya, ini dia bikin kayaknya buat desain challenge waktu internship di Mamikos. BTW buat apa di Mas Haji, berarti ini udah lagi jalan internnya ya? Atau baru lolos? Mulainya kapan tuh? Oh, ongoing, nice. Nah, kalau misalkan kalian pengen intern di Mamikos atau perusahaan lain yang selevelnya, nah mungkin bisa refer ke sini. Kalau belum sampai sini, wah berarti belum levelnya Mamikos nih. Ya, bisa jadi satu tolak ukur ya. Oke, langsung dari paling atas nih, ini panjang. Oke, oke, ini cukup panjang. Nah, pertama dari atas. Nah, satu kalau misalkan teman-teman udah sempat baca review case study-ku yang di YouTube ya, YouTube-nya di Sanjam. Nah, aku selalu ngesaranin untuk teman-teman tuh kasih review atau snapshot dari hasil akhir desain kalian. Kenapa? Ya, ini karena istilahnya memberi gambaran dan memberi ekspektasi hasil akhir dari desainnya kayak gimana. Ya apa namanya, nggak bisa dipungkiri tiap orang tuh pasti ngejudge sebuah buku dari covernya, sama kayak case study. Kita pasti ngejudge si case study itu dengan hasil desain akhirnya atau dengan si gambar cover ini kayak gitu. Nah, hanya dengan ngasih gambar di depan kayak gini, hasil desain kalian itu sudah bikin apa namanya, interest pembaca mau baca sampai akhir walaupun 13 menit. Kalau aku pribadi, kalau misalkan di hasil depannya desainnya udah jelek, aku bakal skip. Karena kayak ini berarti prosesnya ada yang salah. Tapi ya itu bias sih. Tapi kalau misalkan nggak ada gambarnya, wah itu juga biasanya ke skip juga. Karena kurang jelas tujuan akhirnya kayak gimana. Sama kalau kayak teman-teman mau naik bis kan, ya pasti harus tahu dulu tujuan akhir bisnya kemana kayak gitu. Oke, nah ini dia brief sedikit, dia ngejelasin waktunya 2 minggu pengerjaannya. Nah, cukup normal ya waktu kalau di kerjaan, kurang lebih kalau misalkan kalian yang belum pernah kerja ngerjain untuk satu task itu kurang lebih ya 2 minggu. Kalau yang udah tahu Scrum ya salah satu sprint juga hitungannya pasti biasanya 2 minggu atau 1 minggu. Oke, problem brief. Oke, problem briefnya adalah, nah jadi di sini poinnya adalah setelah ada COVID pandemi, banyak bisnis yang nggak bisa keep up sama situasi di Indonesia. Beberapa di antara mereka juga terpaksa harus memecat pekerjanya karena permasalahan finansial. Nah, sebagai masalah tambahan ada juga beberapa jutaan orang yang belum bekerja dan terus bertambah dengan adanya orang yang dipecatin nih, di laid off ya kan. Nah, ini datanya kurang lebih sampai 3,5 juta. Nah, di sisi lain dari sisi company ya, dari sisi perusahaan itu menemukan kesulitan untuk mencari kandidat yang qualified, yaitu yang bisa ngebantu company growth dan terutama di bagian di waktu susah seperti saat pandemi ini kayak gitu. Nah, tujuannya apa di sini adalah untuk minimize the gap. Nah, oke. Dari problemnya saja, aku kurang tahu sih ini dari siapa namanya, dari Mamikosnya. Kalau dari Mamikosnya aku berarti ngeritikin problem dari si Mamikos. Nah, cuma yang di sini adalah permasalahannya ya. Nah, kalau misalkan permasalahannya adalah COVID, nah aku pribadi kurang yakin. Apakah kompetensi pekerjanya itu menjadi masalah utama. Sedangkan di sini itu juga udah disebut soal si financial problem. Nah, minimize the gap ini kalau menurutku ini bukan masalah yang hanya muncul di COVID nih. Nah, ini masalah yang muncul udah dari zaman dulu nih. So, menurutku kurang tepat kalau misalkan kita bawa COVID sebagai di pendahuluan. Karena ya kalau misalkan kalian mau bawa COVID ini di pendahuluan, berarti emang harus jelaskan case yang benar-benar terjadi di masa COVID ini. Misalkan perbedaan lulusan di masa COVID dan setelah COVID kayak gitu, atau mungkin perbedaan pola belajar kayak gitu. Nah, ini kalau menurutku dari sisi problemnya ya, problem sini backgroundnya dan problem statementnya itu kurang align nih. Yang ini ngomongin masalah financial problem si company, yang bawah tiba-tiba ngomongin soal employee kompetensi gitu. Itu catatan pertama. Perlu lebih di deep down lagi permasalahannya, kenapa ada banyak layoff ini, itu apakah soal kompetensi pekerjanya atau soal sebenarnya manajemen si company-nya. Oke. Terus
design process and approach ya. Desain prosesnya ini cukup simpel nih. Ya basically kalau sebenarnya kita ngedesain itu cuma ada 3 proses, research, design, sama tes. Nah, ini udah nge-simplify semua proses design system, design thinking. Nah, design thinking itu ya urutan dan namanya aja sebenarnya. Ini isinya juga sama, pasti bakal riset, eksplorasi, desain, terus tes kayak gitu. Nah, di sini ada dia talking to user, dia ngomong soal ke job seeker. Nah, habis itu dia mencari potential user ya, buat dia cari lebih dapat soal konteks dari masalahnya dan memahami lah istilahnya si problem statementnya ini. Yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa bertanya ya kepada job seeker? Nah, kalau misalkan dilihat di sini di atas, problemnya adalah itu sebenarnya permasalahannya dimiliki dari sisi company. Nah, kita nggak bisa nih nutup gap antara company employee skill atau candidate skill sama company expectation tanpa kita tahu ekspektasi dari si company-nya kayak gimana. Ya nggak? Kita nggak bisa istilahnya ngukur skill kita tanpa tahu parameter akhirnya kayak gitu kan. Nah, jadi di sini menurutku penting untuk kita riset juga dari sisi company. Apa yang sebenarnya dibutuhkan sama company. Kita mungkin di online course ya, ini kalau misalkan dilihat sampai akhir bentuknya pasti online course, udah tertebak dari awal. Nah, kalau misalkan bikin online course kita kasih jamin kurikulum berstandar industri. Nah, ini jadi pertanyaan, industri yang mana dan apa iya benar-benar distandarkan sama industri kayak gitu. Nah, di sini kita perlu menurutku lebih bagus lagi kalau Dimas bisa riset dari sisi company perspektif. Oke, lanjut. Dia di sini bikin in-depth interview online ke 8 orang. Habis itu di sini kriterianya dia adalah still be productive age and currently looking for a job. Ini cukup cukup spesifik ya. Kalau misalkan teman-teman bikin kriteria soal partisipan riset, pastiin kalian punya kriteria yang benar-benar ngefilter. Jangan kayak kriteria yang orang yang suka basket. Nah, orang yang suka basket tuh yang kayak gimana? Kayak gitu kan. Aku bisa aja suka basket tapi nggak sering main basket kayak gitu kan. Nah, makanya di sini kayak dia currently looking for a job dan range umur ini sudah cukup objektif ngefilter peserta risetnya kayak gitu. Dan ini juga cukup aku bilang cukup tepat untuk riset yang ini kayak gitu. Nah, di sini yang pengen dia tahu di define adalah tujuannya untuk discover partisipan mental model, lalu identify pain point. Nah, kalau misalkan ke teman-teman sebelum bikin riset, sebelum jump to ke risetnya sendiri, ya kalian harus tentuin dulu apa yang pengen kalian cari tahu. Nah, di sini Dimas nge-highlight dengan cukup jelas ya, ini yang pengen dia cari tahu. Mental model ya, mental model itu berarti kayak goal, motivation, behavior dari dari partisipannya, dan pain point apa aja yang dia rasain saat dia pingin improve skill dan kompetensinya. Nah, ini dimulai dengan pertanyaan. Nah, ini ada beberapa insight ya, cukup nge-highlight. Nah, key insight, nah ini yang cukup bagusnya adalah dia nge-highlight beberapa verbatim result, sama akhirnya di sini ada dua main fokus atau dua main insight. Kayak ya mereka nggak dapat pekerjaan yang mereka pengen dan mereka ngerasa kurang di skill mereka kayak gitu. Nah, di sini dia pengen fokus di yang sebelah kanan. Oke, next di sini dari tes verbatimnya. Verbatimnya dia nggak tahu ini apa, lacking skill of its improvement. Bentar, yang sudah dijelasin. Nah, ini catatannya apa? Nah, ini kayak tadi aku udah mention di awal, apa perbedaan dari permasalahan ini sebelum COVID dan saat COVID. Kayak gitu. Kalau emang kita benar-benar pengen spesifik ke tadi pakai scope di problem briefnya adalah saat COVID. Terus next lanjut, ini dia affinity ya, kurang lebih affinity. Jadi 2 di motivation in self development dan process in self development. Nah, ini hasil risetnya. Cukup jelas, cukup bisa dibaca. Menurutku permasalahan terbesar saat di case study yang beredar di Medium adalah kalau mereka bikin affinity mapping, affinity diagram, ya itu sticky note aja tuh di post banyak-banyak. Nggak kebaca, akhirnya nggak
nggak ada informasinya gitu untuk si pembaca nih. Nah di sini dia ngejaga si affinity mapnya ini tetap terbaca, which is that's really great. Oke, next di sini ada key insight. Nah selain dia udah ngasih si affinity mappingnya, dia juga di sini ngasih key insight. Nah ini bagus nih kalau untuk orang-orang sibuk nih. Kayak misalkan recruiters dia baca, atau HR, atau senior di kantor pas ngebaca. Nah di sini key insight ini bakal ngebantu banget untuk highlight apa sih sebenarnya hasil risetnya. Kita kan mungkin risetnya panjang ya, kita harus bisa summarize itu dalam 1-2 paragraf. Nah di sini dia key insight buat motivation ini basically terpengaruh sama 3 faktor: self awareness, social pressure, sama time management. Nah di sini prosesnya dia preference, looking product might have develop their skill, self development topic, dan the method took is varied. Ini mulai dari video sampai live atau webinar. Nah ini webinar mungkin menurutku bisa lebih di highlight karena benar-benar booming banget waktu awal COVID sampai sekarang sih. Oke, di sini catatannya apa? Nah catatannya adalah di sini. Nah, aku sedikit kurang yakin dari sini tuh dia penyebutannya adalah motivation atau pain point. Karena setauku motivation itu ada formatnya kurang lebih I want to apa, so I can apa. Jadi kayak misalkan apa motivasimu pergi ke pasar gitu kan. Nah, berarti kayak saya mau ke pasar karena saya mau belanja untuk makanan harian kayak gitu. Nah, di sini aku tidak ngelihat itu tuh kayak apa sih motivasi sesungguhnya kenapa dia pengen pengen improve skillnya kayak gitu. Yang aku rasain adalah semua di sini self awareness, social pressure, sama time management itu lebih ke pain point. Nah ini mungkin lebih pemilihan kata-kata untuk nge-capture si insight-nya aja, tapi insight-nya sangat insightful. Oke, next lanjut ke user persona. User persona dia dari hasil riset disimpulin jadi 2. Ini ada Rina dan ada Adi. Nah di sini ya ini sebenarnya minor sih, aku ada catatan sedikit. Apa itu sebenarnya fitur entusias, kayak ya terminal penamaannya kayak sedikit apa ini kayak itu, cuma itu minor problem, nggak ada masalah. Nah di sini ada 2, ada college student. Di sini dia yang goalsnya untuk improve self competence, ya bisa dibaca current condition, dream career. Nah ini ceritanya mahasiswa ambis lah ya, simpelannya kayak gitu. Nah pain point yang dirasain sama si Rina ini apa? Pain pointnya adalah dia kayak ngerasa materi-materi yang di perkuliahan itu terasa terlalu basic gitu kan. Terus kedua kayak dia kayak juga struggles dan malas sama perkuliahan kayak gitu. Dia juga nggak ngerasa cukup banyak waktu untuk belajar lebih kayak gitu. Oke. Terus behaviornya dia belajar sendiri, mandiri, autodidak juga bisa, link classes atau webinar. Terus kedua ini ada Adi nih, bukan mahasiswa deh, orang yang mungkin dulu kena layoff terus lagi nyari kerja lagi nih. Nah cuma sudah apply tapi masih ditolak-tolak. Nah oke. Di sini goalsnya si Adi adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan rasa percaya diri dari pekerjaan sebelumnya karena dia bisa pecat ceritanya. Nah terus ini juga mungkin cari referensi baru, mungkin cari cari perspektif baru, cari ilmu baru ya kan, cari skill baru, siapa tahu bisa hijrah ke UX design yang dulunya dia content writer. Nah pain pointnya adalah dia nggak tahu apa yang salah dengan pekerjaannya sebelumnya atau dengan proses waktu dia nge-apply pekerjaan sebelumnya. Nah sisanya dia belajar dari sosial media tapi juga skeptis kayak informasi yang di sosial media ini benar nggak sih kayak gitu kan. Nah begitu. Oke, ini ada 2 persona. Nah kita lihat selanjutnya apa yang dia bawa. Nah di sini dia nge-mappingin hasil riset di atas tadi ya ke 2 persona ini dengan format empathy map. Nah ini cukup bagus ya kalau misalkan kalian lihat. Yang menurutku cukup menggambarkan 2 persona tadi dan relevan atau sinkron sama hasil riset yang di atas. Ini kayak ada feeling skill is still lacking dan teman-temannya. Lack of confidence. Jadi kayak ada orang yang ambis sama ada orang yang ragu-ragu. Tuh. Ini ada user journey map. User journey map dia bikin per persona ya, which is beda tipe orang pasti beda journey-nya. Nah, ini capture yang bagus dan di user journey map-nya juga cukup cukup terbaca. Kebanyakan kalau misalkan bikin user journey map karena terlalu panjang akhirnya sampai user journey map-nya nggak bisa kebaca. Yang menurutku itu poin minus banget kalau misalkan di case study. Oke.
Next dia dari user journey map. Nah, dari sini dia bilang selesailah sudah masa risetnya. Pertanyaannya, jadi kesimpulannya apa nih? Nah, dari riset tadi, mulai dari user journey map, mulai dari interview, empathy map sampai user journey map, hasilnya apa nih? Kesimpulannya apa? Prosesnya sudah bagus, cuma menurutku lebih bagus lagi kalau misalkan kita bisa menyertakan kesimpulannya apa yang bisa kita bawa di proses berikutnya dan apa yang kita butuhkan untuk lanjut ke proses berikutnya, kayak gitu. So di Mas Haji kalau bisa tambahin conclusion di sini dari tahap risetnya. Oke. Next, di sini ada ideating solution. Ideating solution ya di sini biasa ideation, brainstorming, nyari ide-ide apa aja sih yang bisa solve problem-problem di atas. Nah, di sini terus dia mappingin ke dalam impact effort matrix. Nah, impact effortnya cukup jelas ya, cukup bisa dibaca juga. Nah, di sini pertanyaannya adalah gimana caranya kita nge-mappingnya. Nah, gimana cara kita ngejelasin sesuatu itu ada di high impact atau di low effort dan apa pertimbangan di belakang itu. Kayak gini misal, contoh. Kalau misalkan kita ngepingin fitur misalkan web platform itu ditaruh di high impact dan di low effort. Nah, misalkan pertanyaannya adalah kenapa bikin web platform itu low effort kayak gitu. Dan kenapa bikin web platform itu high impact. Nah, itu yang menurutku perlu dijelaskan di di sini. Nah, kita nggak bisa cuma ngejelasin naruh kayak gini. Oh ya udah ini kita taruh sini, kita taruh sini, kita taruh sini. Nah, tujuan dari case study kan sebenarnya untuk menjelaskan the thinking behind our process, bukan cuma proses yang kita laluin. Kalau kita cuma jelasin, oh ini habis ini aku bikin impact effort, habis ini aku bikin affinity diagram dan segala macam, itu nggak menggambarkan proses berpikir kita tuh. Itu kita cuma menggambarkan step by step yang kita lakuin kayak gitu. Nah di sini menurutku ya mungkin sedikit panjang, tapi kalian bisa Mbak Sazi mungkin bisa highlight beberapa atau key resultnya di sini. Kenapa sih web platform itu jadi high impact dan lain-lainnya, dan kenapa yang lain ini jatuh di di high effort dan di low impact misalkan kayak gitu. Nah, ini dia di sini dia ngejelasin lebih lanjut soal si fiturnya yang mau dia bikin yang sudah jatuh di kiri atas ini, di high impact low effort. Tapi tadi penjelasan soal kenapa dia di sana itu belum dijelasin. Next, experience mapping. Nah, experience mapping ya bentuknya kayak gini. Experience map dia dari solutionnya, dia pengen detailin solusinya dan dia bikinlah si experience mapping ini. Nah, di sini catatannya adalah ya sepertinya kita punya pemahaman yang berbeda soal experience mapping. Kalau BTW dari tadi aku belum share screen ternyata. Kenapa tidak ada yang bilang? Oke, nah di sini. Di sini experience map. Nah, sepertinya kita punya pemahaman yang beda soal experience mapping. Di sini kalau misalkan lihat di NNG, experience map itu bentuknya kayak gini. Nah, experience mapping itu biasanya lebih fokus ke sisi psikologikal si partisipannya, apa yang dia rasain selama si journey-nya ini kayak gitu. Nah, Oh, kira mau navigate sendiri. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada recordingnya, aku juga share juga. Next, terus kita balik lagi ke skill. Nah, cuma di sini dia bentuk experience mappingnya sedikit berbeda. Yang ya menurutku nggak masalah kalau misalkan dia jelasin di sini. Sebenarnya si experience mappingnya ini gabungan antara information architecture dan si user flow. Nah, ya ini juga bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian nggak terlalu overwhelmed ya. Cuma di sini dia ngejelasin dari layar mana ada informasi apa aja ya. Dari layar mana ada informasi apa aja dan kalau diklik bakal ngarah kemana kayak gitu. Nah, ini udah nggambarin, cuma permasalahan dari diagram ini adalah diagram ini terlalu susah untuk dibaca karena dia terlalu kecil, terlalu besar dan teksnya terlalu kecil. Nah, mungkin dari Mas Haji mungkin bisa dipecah jadi beberapa diagram supaya dia bisa lebih mudah dibaca di sini kayak gitu. Great, tapi bisa diimprove kayak gitu. Next, di sini dia bikin design guideline ya, design guideline-nya di sini dijelasin dia pakai font apa, dia pakai warna apa, logonya kayak gimana dan fotonya kayak gimana. Nah, catatannya di sini adalah
gimana si desain guideline ini diimplementasikan dan mana garis guidingnya, mana yang jadi istilahnya jadi benang merah dari sisi desain guideline-nya ini. Contoh di sini kita cuma ngasih color palette, tapi nggak dijelasin bagaimana si color palette ini dipakai. Misalkan warna hitam ini buat apa, warna kuning ini buat apa, warna ini buat mana, buat apa, kayak gitu. Kalau kayak gini jatuhnya dia cuma namanya ya color palette atau design template lah. Kalau enggak, aku nggak bakal bilang design guideline. Kecuali kamu bakal jelasin warna hitam ini bakal dipakai untuk misalkan teks dipakai pakai warna yang apa-apa. Warna misalkan teks secondary, teks primary beda. Button primary, button secondary itu beda. Nah, itu baru design guideline. Terus untuk foto. Nah, untuk foto di sini dia cuma nyertain satu example foto tapi nggak jelas ini foto kayak gimana yang bakal kamu pakai. Nah, apakah dia foto yang exposure atau misalkan dia harus ada orangnya, harus ada manusia atau pakai ilustrasi. Nah, kalian bisa jelasin di design guideline itu seperti itu. Lebih detail soal bagaimana kalian milih aset dan milih gaya visual. That's what mean with design guideline. Jadi kalau cuma nempelin kayak gini menurutku kayak ya ini antara perlu dan tidak perlu, antara insightful dan tidak insightful sih kayak gitu. Tapi BTW logonya keren. Oke, next di sini dia lanjut di sini soal hi-fi design. Hi-fi desainnya menurutku cukup bagus, sleek dan clean. Terus dia di sini ngejelasin per tiap bagian, which is great menurutku. Di sini dia ngejelasin per bagian ini ada cost offering, webinar, ini per sectionnya dia juga jelasin. Nah di sini catatannya. Ya tadi buat desain, ini udah keren. Tapi ada satu fitur yang menurutku patut untuk di-highlight nih, career path. Nah, career path ini dia ada di bagian sini nih. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi UX designer, dia bakal ada satu bundle istilahnya course yang bisa kalian pakai. Nah, menurutku ini bagus banget dan lebih bagus kalau misalkan di-highlight kayak gitu. Oke. Next, lanjut ke sini ya, ke navigation bar-nya. Navigation bar-nya sleek menurutku, bersih juga. Cukup mudah untuk di-navigate, pembagiannya cukup jelas. Di sini ada hard topic skill, ya kan, dia ngebedain antara hard topic skill dan webinar yang emang istilahnya beda hierarki secara informasi. Ini kan kayak kategori dan ini tipe materi kayak gitu. Search-nya ada di sini cukup jelas. Ini ada login, ada register. Di home tadi dia juga nge-mention soal mana dia. Ini walaupun user itu belum login tapi dia tetap bisa istilahnya konsumsi ngelihat si course-nya atau webinarnya. Nah, ini salah satu practice yang bagus saat kalian bikin website. Nggak harus user login dulu, tapi ya dia bisa nikmatin kontennya dulu kayak gitu. Oke, next lanjut navigation bar. Ini search result page. Nah, aku nggak ada komen di sini. Ini sudah cukup bagus dan cukup dijelaskan. BTW ini habit yang bagus ya kalau kalian bikin desain, nggak cuma nge-present hasil akhirnya tapi juga dijelasin perbagiannya atau at least sedikit jelasin kayak gini panah-panahan reason dan sedikit pemikiran kalian dibalik adanya fitur tersebut atau posisinya desainnya kenapa ada di situ kayak gitu. Oke, ini lanjut desain course detail, desain course content ya, ini sebelum dibeli dan ini sudah dibeli. Oke, ini webinar. Terakhir di testing nih. Testing dia bikin prototype ya kan. Disability testing dia tes ke 5 orang dengan kriteria yang sama yang tadi seperti di awal. Nah, dengan skenario seperti ini. Skenarionya menurutku udah cukup konteksful, nggak kayak klik button A, klik button B yang sangat bentuknya instruksi. Mungkin kalau teman-teman yang sempat tahu diskusi soal disability testing bikin task and skenario, ini salah satu contoh task skenario yang bagus karena task skenario benar-benar ada konteksnya. Jadi kayak nggak kayak nyuruh user tapi lebih kayak coba kamu lakukan A kayak gitu. Nah, coba kamu beli, bentuknya goals daripada instruksi kayak gitu. Nah, lalu di sini dia nampilin SUS score. Nah, pertanyaan catatannya di sini adalah apa itu SUS dan kenapa SUS itu penting? Nah, itu perlu dijelasin. Mungkin buat teman-teman yang belum ngerti SUS, juga kurang ngerti apa itu SUS dan kenapa itu penting. Nah, ini perlu disampaikan di case study yang catatannya audiensnya adalah khalayak ramai kayak gitu. Nah, next adalah ini. Coba kalau ini kan dia mention soal SUS-nya itu di atas 68, which is
pass minimum score to be acceptable. Nah, berdasarkan nih dia citasinya. Nah, so we can say that design of skill platform was well received and pretty usable. Nah, yang di sini yang jadi kuping highlight adalah coba jangan fokus ke angka sus doang. Angka sus doang itu kan bentuknya survei. Angka sus itu nggak menggambarkan apapun soal usability atau experience dari desainmu. Nah, sus cuma menggambarin aplikasimu bisa digunakan, tapi tidak mudah digunakan itu mudah atau tidak digunakan tidak tergambar dari sus. Karena bentuknya editional survei, usernya apa yang ngisi sendiri kayak gitu. Nah, so coba lebih highlight atau lebih observe ke user waktu pakai si produk itu, apakah dia mengalami kesusahan atau tidak, kayak gitu. Terus another question, kalau misalkan di sini menurutku pribadi, solusi yang dikasih, ya kan, ini sedikit kurang match sama persona yang di atas. Kalau misalkan kita lihat di persona di atas itu ada 4 pain point, two basic materials, ya kan, two basic materials, time management, job application evaluation dari si Adi, dan social media content skeptic. Nah, gimana caranya si platform skill ini ngejawab pain point ini kayak gitu. Itu yang mungkin dijawab cuma belum disampaikan. Itu yang menurutku perlu di highlight. Kalau memang ternyata sebenarnya yang aku takutkan adalah kalau misalkan kita nggak nge-review lagi ke atas ke persona yang sudah kita bikin, takutnya solusi yang kita bikin justru sebenarnya tidak memecahkan masalah yang sebenarnya, tidak memecahkan masalah yang dirasakan. Padahal kita udah capek-capek riset. Nah, itu yang perlu jadi catatan lagi buat teman-teman. Kalau misalkan bikin solusi, pastiin match sama pain point user yang sudah kalian define di awal. Kayak gitu. Next, di sini dia ada catatan soal revisi copy ya, yang cukup membingungkan antara pembelian sama bookmark. Di sini dia ada suggested untuk diubah jadi wishlist sama participant content suggestion is purchase history, riwayat pembelian, dan bookmarknya diganti jadi wishlist. Nah, di sini catatanku kecil, cuma ya would be great kalau misalkan ada hasil dari iteration prosesnya kayak gitu. Jadi benar-benar tunjukin gimana hasil revisinya. Nah, terus next sini ada notification feature. Nah, ini bakal ngebantu banget. Ya. Dua ini sebenarnya hasil dari usability testing yang menurutku kamu bisa lebih highlight soal problem-problem yang kamu temuin di usability testmu dalam bentuk problem-problem yang kayak gini, kayak gitu. Daripada cuma sekedar skor doang, kayak gitu. Oke, kesimpulannya, nah dari awal sampai akhir skill ini, case study ini cukup bagus, disajikan secara tertata, mudah dibaca juga. Desainnya juga sangat dijelaskan secara detail. Cuma catatan yang perlu bisa dikembangkan dari case study ini, satu, coba kalau lebih kembangin lagi permasalahannya waktu gali permasalahan, lebih kritikal lagi waktu ngedefine problem. Terus kedua, pastiin solusi yang kamu bikin match sama problem yang sudah kamu define, baik itu di proses research, baik itu di proses persona, baik itu di user journey-nya dan segala macam. Pastikan solusi yang kamu kasih itu sesuai sama di atas. Terus ketiga, di saat testing coba jangan fokus ke skor doang, karena skor itu tidak menggambarkan usability-nya. Ya, kalau kamu pakai analisis kayak behavior matrix, misalkan kayak kamu ngukur misalkan kamu ngukur tag success rate-nya, bounce rate-nya, atau misclick rate-nya, itu mungkin bisa jadi parameter yang lebih insightful daripada cuma sus yang bentuknya survei kepuasan di akhir, kayak gitu. Oke, dari Dimas aja dulu, ada pembelaan tidak nih? Yoi, mantap. Thank you banget Mas Raffi ini. Oke, ada justifikasi nggak? Gimana? Sebenarnya ada beberapa mungkin di awal tadi ya. Dan itu kayaknya aku salah pakai diksinya aja sih, yang tentang affinity diagram yang ada motivation kalau nggak salah ya. Yes. Sebenarnya bukan motivasinya, tapi lebih ke faktor yang mempengaruhi motivasinya dia gitu sih. Jadi kesalahanku pakai diksi di awal judulnya benar-benar ke motivasi gitu ya. Jadi kesannya adalah ini motivasi user itu untuk melakukannya itu apa aja atau gimana gitu.
Nah, tapi sebenarnya maksudku adalah apa sih yang mempengaruhi motivasi user itu sendiri gitu? Faktor-faktor apa aja gitu. Oke, mantap. Ya, agree. Cuma masalah diksi di awal sih sebenarnya. Minor problem. Cuma insight-nya sangat insightful. Ada lagi? Oke. Yang lainnya insightful banget sih Mas Ri. Aku juga baru dengar juga yang desain guideline ya, yang perlu dijelasin segala macamnya. Itu aku nggak kepikiran juga sih untuk kayak gitu ya. Dan mungkin lebih ke critical ke problem dan solusinya tadi ya. Overall, thank you banget sih, ini insightful banget buat aku Mas. Oke. Thank you Dimas Haji. Oke, buat teman-teman yang lain ada yang mau nanya dulu nggak? Atau kayak apa namanya, Mas, ini yang benar seharusnya kayak gimana ya? Atau apa bagusnya kayak gimana ya gitu? Boleh, silahkan. Yang mau nanya. Masih ada waktu 15 menit nih. Gak ada? Oke, hitung sampai 5 nih. Tuh. 2. Oke, ya. Dari Rashid nih. Kalau bikin UX case gitu, kalau kepanjangan nggak apa-apa ya Mas. Pertanyaan jawabannya nggak apa-apa, asal gampang dibaca, kayak gitu. Sebenarnya aku juga, ini menurutku case tadinya panjang ternyata. Cuma aku bacanya ya juga seamless aja bacanya kayak gitu, kayak bener-bener baca artikel biasa, karena emang dia nulisnya dan natanya per prosesnya itu bagus kayak gitu. Ternyata pas aku lihat ke atas 13 menit to read, wah ini udah pasti panjang banget. Nah kayak gitu. Sama ada satu contoh lagi case tadi yang menurutku bagus juga, penyajiannya itu ada di mediumnya Design Jam, yang Folk kalau nggak salah waktu itu, lupa siapa yang bikin, bisa dicek aja langsung di publicationnya Design Jam. Nah itu dia penjelasannya juga bagus dan sangat sangat seamless lah buat dibaca. BTW buat Dimas Aji, kalau misalkan case tadinya mau dipublish di publicationnya Design Jam, bisa PM aku aja ya, nanti aku invite. Oke. What a pleasure Mas Raffi, thank you banget. Oke, sip. Terus ini ada dari Putri nih. Tadi bilang jangan berpaku pada kursus. Nah itu harusnya berpaku pada apa kalau enggak pada nilai pengujian. Oke, pada hakikatnya usability testing itu bentuknya adalah kualitatif. Jadi kamu buat mencari permasalahan, kayak ada lagi nggak masalah yang yang perlu diselesaikan, atau ada nggak yang bikin bingung kayak gitu. Jadi jangan fokus ke angka nih, angka itu nggak menggambarkan apapun soal user experience kayak gitu. Kamu nggak bisa nanya apa yang bikin user susahnya lihat dengan dari angka. Kalaupun kamu datang dengan angka, misalkan ini kebetulan di Mas Haji angkanya bagus karena desainnya bagus, ya kan. Ya, misalkan kamu datang dengan angka 68, tapi kamu nggak tahu nih, sebutkan tadi parameternya 68 kan, tapi sebutlah kamu dapat angka di 32. Nah, angka 32 itu nggak memberikan kamu insight soal apapun, apa yang bisa kamu improve, kayak gitu. Ya nggak? Kamu nggak tahu mana yang salah hanya dengan melihat angka 32 ini, kayak gitu. Nah, makanya di situ aku saranin lebih fokus dan observe buat cari masalah yang dirasain sama user. Pada saat testing gitu kan, misalkan user nih kelihatan lama di satu screen gitu kan, kamu bisa kira-kira screen sini bagian bingung, kamu bisa coba prompt usernya gitu, menurut Mas bagian sini apa yang harus dilakuin, kayak ya bisa di prompt lah kayak gitu, bisa ditanya kira-kira apa yang ada di pikiran dia dan kenapa dia istilahnya muter-muter di situ doang kayak gitu. Nah itu yang bisa jadi lebih fokus ke behaviornya daripada skor kayak gitu. Oke, mudah menjawab ya Putri ya. Oke, next. Ya, coba buka case tadinya orang Uber. Yes, itu clear banget. Nah, terus Bang mau nanya, kalau kita ngedeliver dari hasil research, kita perlu menghadirkan hasil sketch dari wireframing dulu sebelum nampilin hasil fidelity-nya kah? Pertanyaannya kenapa? Kalau kamu misalkan mau nge-emphasize, kamu udah bikin banyak iterasi, udah bikin eksplorasi, ya menurutku itu bagus untuk kamu present. Tapi kalau misalkan kamu cuma bikin sketchingnya, cuma buat satu variasi doang, ya nggak usah, mending langsung high fidelity-nya aja. Atau lagi kalau misalkan kamu bikin sketchnya barengan sama tim, barengan sama PM, barengan sama orang lain gitu kan, bentuknya workshop gitu kan, kamu bisa nge-highlight itu jadi istilahnya poin plusnya kamu kalau kamu tuh seorang team player kayak gitu. Oke, balik lagi ke nilai apa yang pengen kita jual di case tadi kita.
Literasi waktu testing itu penting nggak mas? Penting. Kalau nggak diperbaikin ngapain dites? Kayak gitu. Oke. Oke, kalau projectnya agak rada private, gimana ceritain study case-nya Om? Selengkap tadi atau enggak? Kalau nggak lengkap nanti dikira ngerjainnya nggak benar. Oke, pertanyaannya seprivate apa? Boleh Darren ngomong dulu. Bisa jawab lewat chat, bisa jawab lewat mic, silahkan. Seprivate apa? Ini kayak di-propose ke suatu lembaga gitu, tapi patennya punya aku sih. Jadi gimana ya? Menurutku tuh rada private, takutnya gak suka itu diumbar gitu. Itu kan desainnya buat gue, kenapa lu ceritain keluar gitu. Oke. Sebutlah, aku ambil contoh yang lebih gampang deh kayaknya. Misalkan gini, kita bikin ada project sama klien gitu kan. Nah, kliennya kalau sama klien kan berarti lebih private daripada kalau kita bikin portfolio asal kan ya. Nah, yang kayak gitu kalau misalkan kita mau masukin ke case study kayak gimana, ya kan? Jawabannya adalah satu, izin dulu sama yang punya atau pihak yang berkaitan. Sama klien biasanya tanya aja, Mas ini boleh nggak aku istilahnya jadikan di portfolionya kayak gitu. Nanti aku mau ceritain proses waktu ngerjain ini, misalnya. Sebenarnya dia nggak rugi apapun kan, dan kita juga untung. Itu simbiosis komensalisme. Nah, kalaupun dia merasa keberatan, tawarin untuk misalkan ngesembunyiin bagian-bagian yang dia nggak pengen dipublikasikan. Karena biasanya nggak semuanya pengen disembunyikan. Atau kayak misalkan dia, oh tapi datanya jangan dikasih tahu, oh nama perusahaannya jangan dikasih tahu kayak gitu kan. Jadi kalian bisa sempilin sedikit-sedikit atau sembunyiin informasi-informasi yang istilahnya konfidensial kayak gitu. Atau kalau bentuknya data, biasanya datanya pakai bentuk perbandingan, nggak angka exact. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat di sosial media perusahaan besar ngeluarin data data jumlah pembelian mereka. Nah, biasanya mereka nggak nyebut kayak jumlah pembeliannya XX misalkan 30 juta per minggu gitu kan, enggak kan, tapi biasanya nyebutnya kayak jumlah pembelian misalkan di Tokopedia. Kalau misalkan digabungin itu bisa buat beli satu tower, nah kayak gitu. Jadi pakai perbandingan kayak gitu. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif buat ngedisclosure data kayak gitu. Yap, betul, pakai analogi kayak gitu. Perbandingan. Oke, next ada lagi yang mau tanyain. Ini kasihan yang baru join nih. Udah mau kelar. Oke, gak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada ya. Oke. BTW teman-teman yang baru join, ya sorry banget udah mau selesai. Nanti aku coba share hasil rekaman ya. Mudahan ngebantu. Thank you, dari aku itu aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang bikin case study dan mau minta review, boleh banget share di grup Desain Jam. Atau kalau misalkan kemis gitu kan, ke-skip atau tenggelam, bisa PM ke aku aja. Aku nggak janji bakal nge-review, tapi kalau misalkan aku ada waktu dan misalkan menurut topiknya interesting, ya aku bakal nge-review dan kita bakal adain lagi sesi bedah case study kayak gini. Thank you banget waktunya, makasih yang udah mau dengar. Buat yang baru join tapi udah selesai, nah nggak apa-apa, nanti rekamannya aku coba share, mudahan jelas ya. Thank you banget, thank you guys. Thank you.